Halo, selamat pagi menjelang beraktivitas pagi hari ini sobat. Nah, itu di belakang dapur Lule sudah terpasang mal pet buat pembuatan pet jendela sobat ya. Ada 3 titik, 1 2 3 titik, jaraknya berputus-putus, tidak gabung sobat ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu awal mulanya pekerjaan? Kita simak dalam pembuatan, cuman tidak bisa memvideokan dengan full. Dakon Lule hanya mereview saja sobat ya. Oke, lanjut. Ini sobat pet yang sudah jadi ya, teras minimalis yang sudah jadi oleh Dakon Lule. Hasilnya seperti ini, sudah dibongkar, dan Dakon Lule ingin membuat pet jendela sepanjang ini sobat ya. Putus-putus 3 kusen 1, putus lagi 3 kusen 1, dan sana 3 kusen dan pintu 1. Jadi kita buat putus-putus, buat tutorial Dakon Lule kembali. Gimana caranya? Awalnya yang jelas kita waterpass dulu di atas jendela, di atas roster ini sampai sana waterpass 1 benang tarikan. Nah, disitulah nanti kita buat caranya. Oke, lanjut. Kita semangat tetap membuat tutorial, semoga bermanfaat buat yang membutuhkan. Oke sobat, setelah kita waterpass, jadi kita pun jangan waterpass sobat ya. Kalau sudah ketemu kasus seperti ini, jangan di waterpass sebaiknya kalau menurut Dakon Lule, karena kita sudah ada pedoman kusen dan roster sobat. Karena nanti kalau kita waterpass, seandainya rosternya tidak waterpass, nanti akan miring. Di sini mepet, dan di sebelah sana akan jarang atau lebih mepet lagi kalau kita waterpass kembali. Tapi ini Dakon Lule tidak mewaterpass kembali, hanya mengikuti pedoman yang sudah ada kusen dan roster. Itulah ilmunya Dakon Lule begitu. Jadi kita saling menjaga, jangan sampai yang sudah terpasang disalahkan. Jadi kita mengikuti yang sudah ada. Setelah dipasang benang antara sini sampai ujung sana, sudah diukur dari kusen, tentunya kusen ya sobat, yang jelas-jelas 1 benang waterpass. Lalu kita pasang sebagai penyangga seperti ini saja sobat, seperti ini saja sudah cukup. Nanti kita siku ke depannya, dan di bawah kita siapkan seperti ini sobat. Nah, ini Dakon Lule buat dari tembok 60 cm. Jadi Dakon Lule buat kotak-kotaknya 60 cm kali 3 meter sana sobat ya, kali 3 meter, karena panjang kusen ini beserta gimbal dan kanan kirinya 25 cm ketemunya 3 meter. Kita buat seperti ini di bawah agar tidak ribet sobat ya. Nanti setelah ini jadi, kita naikkan, kita pakukan di sini sobat. Nah, kita paku di penyangga ini. Nanti untuk kedepannya tinggal kita siku saja, dan kita tambah kaso dari bawah, itu untuk penyekuran kekuatannya. Oke, lanjut. Nanti bagaimana caranya Dakon Lule bekerja. Dakon Lule tidak bisa memvideokan cara kerja dengan detail sobat ya, ini sedang pembuatan untuk berikutnya sana. Dakon Lule hanya bisa mereview dan menjelaskan bagaimana caranya. Oke, lanjut. Jangan lupa subscribe-nya. Oke sobat, caranya seperti ini sobat ya. Dakon Lule tidak bisa memvideokan cara pemasangannya karena tadi hanya berdua bekerja. Kotakan yang seperti ini yang dibuat di bawah tadi, lalu di atas sudah kita siapkan tumpangan seperti ini. Kita pakukan ke kusen, jangan ke bata sobat ya. Kalau ke bata kekuatannya kurang, jadi di kusen di pinggirnya, jangan di tengah kusennya juga, nanti bisa merusak kusen. Jadi di pinggirnya, bagian pinggir sobat ya, bagian yang tertanam di bata, jadi tidak merusak kusen. Lalu atasnya tinggal kita tumpangkan karena sudah ditarik benang. Ini seperti ini sobat. Oke, karena ini tipis jadi tidak terlalu berat. Nanti kita tambah lagi sepertinya, tinggal kita siku, tinggal pemasangan papan. Oke, lanjut. Untuk semuanya sampai sana kita buat, nanti setelah jadi sudah mau ngecor baru kita review kembali. Oke, terima kasih. Pemasangan papan sudah jadi sobat. Setelah dipasang papan seperti ini jadinya. Masih kita persiapan, kita membelah tripleknya agar lapisannya tetap halus nanti ketika dibongkar. Jadi niatnya di sekarang ini tidak dipinish kembali,
langsung halus dengan triplek. Oke, lanjut. Untuk bagian atas seperti ini penampakannya sobat. Jadi papan sudah ada kunule pasang, sudah diselang, sudah di waterpass dengan rata. Nanti besi masuk ke dalam tembok bata ini sobat ya. Nanti kita bobok sepanjang ini 3 meter, kita bobok, kita masukkan besi-besi. Oke, lanjut. Nanti kita buat cincinnya juga, kita buat ring baloknya. Oke, lanjut. Begini sobat, setelah dipasang papan dari awal 0 papan triplek, Dagnole dalam proses pembobokan pembuatan ring balok sobat ya. Kolom ring untuk pet pintu, kusen dan jendela sobat ya. Begini sobat, harus dibobok karena Dagnole meneruskan pekerjaan orang yang belum dipersiapkan sebelumnya, maka Dagnole sebagai tukang penerusnya harus mempersiapkan dengan baik agar kuat dan aman ketika pet ini jadi nanti. Jangan sampai asal-asalan atau jangan sampai tidak diperhitungkan kekuatannya. Oke, lanjut untuk penyelesaiannya. Ini sobat bagian pet yang akan Dagnole buat. Kalau dilihat dari dalam, kita bobok dulu. Ini pembuatan ring balok, karena Dagnole meneruskan pekerjaan orang, jadi tadinya belum disiapkan ring baloknya sobat ya. Ini Dagnole yang membuat, mengatasinya supaya tetap kuat dan tetap aman ketika petnya nanti sudah jadi sobat ya. Tapi ukurannya kekuatan bukan untuk dipijak sobat ya, hanya untuk pet pelindung dari kusen-kusen ini sobat. Kalau untuk dipijak ya tidak menjamin, karena emang hanya tipis, tebal mungkin kurang lebih nanti jadinya 7 cm atau 5 cm kurang lebihnya. Oke, lanjut untuk pemasangan baloknya dan pengecorannya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial Dagnole bermanfaat. Akhirnya pengecoran pet beton minimalis selesai sobat. Ini sudah Dagnole cor dari 3 titik yang kemarin dari awal Dagnole buat. 3 titik kusen diputus-putus sobat ya, agar kelihatan seninya nanti ketika diprofil. Jadi jangan langsung sekaligus ujung sampai ujung, tidak ada putus-putusnya. Jadi setiap 3 kusen 1, 3 kusen 1. Ini pengecoran sudah jadi. Ini hasilnya. Yang di tembok sekali lagi harus dikasih cincin sobat ya, dikasih kolom agar benar-benar kuat. Tapi Dagnole kemarin terlupakan karena kerja berdua, terburu-buru segera pengen ngecor, akhirnya lupa memvideokan di bagian bata yang ada kolom dan cincinnya. Yang jelas sudah dibobok kemarin sobat ya, jadi kasih cincin dan kolom. Dan bawahnya ini sudah jadi sobat. Oke, lanjut.